Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati masyayikhina wa muallimina wa asatizina khususan fi ma'hadil islami Nurul Muhibbin Barabai wa Balangan, khususan ila hadrati syekhi al-alim al-allamah al-arif billah Kiai Haji Muhammad Bakhit bin Ahmad Bughni, أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يطول عمرهم ويوسع رزقهم ويسهل جسدهم بسر النبي وآله وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga dapatlah kita kembali berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka dan tujuan yang sama, yaitu sembahyang Jumat berjamaah dan sebelumnya diisi dengan pelajaran-pelajaran agama. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadirat Allah kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sudah habis kita membicarakan tentang sembahyang dan segala macam urusannya. Masuklah kita membicarakan tentang bab zakat. Kitab tentang zakat. Pengertian zakat lugatan pada lugat, pada bahasa, artinya pengertian zakat menurut kamus yaitu at-tadhhir wan nama, yaitu bersih dan berkembang. Maksudnya az-ziyadah bertambah, wal khair bertambah baik, wal barakah dan bertambah berkah. Artinya bila kita menzakati harta kita, maka harta kita itu akan bertambah, akan membaik dan akan berberkah. Wa li'anna Allaha yutahhirul muzakki biha minaz dzunub, dan karena bahwasanya Allah mensucikan orang-orang yang berzakat dengan zakat itu daripada dosa. Kalau berzakat berdosa, nah orang yang berzakat otomatis ya hilang dosanya. Warazilatil bukhli, dan hilang juga, Allah sucikan orang yang berzakat itu daripada kotoran kebakhilan. Artinya bila orang kada akan berzakat itu orang bakhil, karena zakat itu wajib. Nang wajib aja kada hendak menggawinya, apalagi nang sunat. Nah, itu orang bakhil.
Syar'an dan pada syara' ta'rif zakat itu adalah mengeluarkan harta yang tertentu atas jalan yang tertentu dengan niat yang tertentu, yusrafu diserahkan kepada golongan-golongan yang tertentu pula. Maksudnya ikhraju malin makhsus, mengeluarkan harta yang tertentu. Artinya kada semua harta diwajib dizakati. Ada harta-harta yang tertentu yang bila itu ada kita maka wajib kita berzakat. Yaitu harta-harta yang 6 macam. Kena dijelaskan ada 6 macam harta yang wajib dizakati. Selain itu bila kita baisi kada wajib dizakati. Kemudian lagi tadi ta'rifnya adalah ala wajhin makhsus, atas jalan yang tertentu. Artinya ay bisyurutin, dengan syarat-syarat. Artinya zakat itu wajib ada syaratnya. Bila syaratnya lengkap maka wajib berzakat. Bila syaratnya kada lengkap kada wajib zakat. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Artinya waktu kita mengeluarkan zakat, niatnya mengeluarkan zakat. Harus ada niat. Bila kada berniat lain zakat ngarannya. Sama kayak sedekah biasa Karena hadis Nabi innamal a'malu binniyat, jan Nabi. Hanya saja amal itu dengan niat. Bila niat kita berzakat mengeluarkan duit itu maka zakatlah itu duit tadi. Bila kada berniat zakat, nah bisa jadi sedekah duit tadi. Kada gugur kewajiban kita zakat tadi. Makanya harus ada niat zakat. Yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, dan diserahkan itu zakat kepada golongan-golongan atau kelompok yang tertentu yang disebutkan sudah di dalam Al-Quran. Berapa jumlahnya? 8 golongan. Kena akan datang penjelasannya. Itu pengertian zakat. Zakat menurut bahasa bersih lawan berkembang. Menurut syara, menurut agama, arti zakat itu mengeluarkan harta yang tertentu atas jalan yang tertentu dengan niat yang tertentu dan diserahkan kepada kelompok-kelompok yang tertentu pula. Kemudian fadluz zakah, keutamaan zakat. Bila kita berzakat dapat keutamaan. Hiya ruknus salisu min arkanil Islam. Jadi zakat ini rukun Islam yang ketiga. Yang pertama syahadat, yang kedua sembahyang, yang ketiga bayar zakat. Wahya ukhtus salah, dan zakat itu sedang sanaknya sembahyang. Kenapa jadi disengarani dang sanak sembahyang? Li'annaha, karena bahwasanya itu zakat ja'at, datang perintahnya, makrunatan, besertaan, biha, dengan sembahyang, fi mawadi'a kasiratin, pada tempat-tempat yang banyak di dalam Al-Quranul Karim. Perintah berzakat pasti bergabung lawan sembahyang. Contohnya, wa aqimus salah wa atuz zakah, dirikanlah oleh kalian akan sembahyang
dan bayarlah oleh kalian akan zakat. Banyak lagi contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 3 disebutkan juga situ sembahyang dan bayar zakat. Setiap kali Allah menyuruh sembahyang disertai dengan disuruh bayar zakat. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang membayar harta kada bazakat tapi nya sembahyang aja, sembahyang rajin aja, cuma mun bazakat kulir kada hakun mengeluarkan zakat, sembahyangnya kada terima. Kenapa? Karena perintah zakat itu bersertaan lawan sembahyang. Itu ada sebagian pendapat ulama. Dan mendatang pada fadilah zakat itu oleh ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak. Di antaranya firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Ujar Allah Ta'ala, dan rahmatku itu meluasi tiap-tiap sesuatu. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Sampai-sampai binatang pun Allah beri rahmat, sehingga umanya binatang itu kadang menjajak ke anaknya. Sampai-sampai binatang aja diberi Allah rahmat, meluasi setiap sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan akan aku tulis, akan aku tetapkan itu rahmat lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dapat rahmat Allah. Wa yu'tuna zakah, dan orang yang membayar zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, ujar Allah Ta'ala. Yang mana rahmat ini, rahmat Allah Ta'ala ini adalah modal gasan kita masuk ke dalam surga. Karena seberataan kita ini kada bakalan kawa masuk ke dalam surga bila kada dapat rahmatnya Allah. Seberataan jur Nabi kada hawa masuk surga bila kada dapat rahmat Allah. Termasuk Nabi pun dapat rahmat Allah masuk ke dalam surga. Salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah, bayar zakat bagi yang ada hartanya. Wa qawluhu, dan firman Allah lagi, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah oleh kalian, oleh engkau, daripada harta-harta mereka sadaqatan, maksudnya zakat, tutahhiruhum, maka zakat tadi membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, sama membersihkan juga artinya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qantaratul Islam. Zakat itu perbendaharaan orang Islam. Wa qauluhu man adda zakata malihi zahaba anhu syarruhu. Ujar Nabi, barang siapa yang membayar zakat hartanya, maka hilang daripadanya syarruhu, kejahatan harta itu. Karena harta itu kada mutlak baik. Ada harta yang membawa kita menjadi lalai lawan Allah. Ada harta yang membawa kita lupa lawan Allah. Bila kita zakati, maka hilanglah kejahatan harta kita itu.
Wa qawluhu hassinu amwalakum bizzakah. Sabda Nabi lagi, bagusi oleh kalian akan harta kalian itu bizakat, dengan zakat. Wadaw amradakum bisadaqah, dan obati orang-orang sakit daripada kalian bisadaqati, dengan sedekah. Jadi bila kita ada penyakit, obat medis kada mempan lagi, obat herbal kada mempan lagi, bawa bersedekah, bawa bersedekah. Karena sedekah itu jan Nabi menjadi obat bagi orang yang garing. Tapi sesuaikan lawan penyakitnya. Misalnya penyakit kita kanker, sedekah 5.000, oh ada sembuh kanker, 5.000 bersedekah. Sekira-kira hitungannya tuh kita bawa obat ke dokter tuh berapa kanker, nah saya itu bersedekah, insyaallah Allah sembuhkan penyakit kita. Bagus lagi sambil bawa obat di dokter sambil bersedekah juga. Wastaqbalu amwajal bala bidduai wa tadarru, dan hadapilah oleh kalian akan gelombang bala dengan doa dan tadarru. Bila kita kena bala, banyak-banyak berdoa lawan Allah, banyak-banyak mengharap lawan Allah. Wa warada, dan mendatang hadis, ma halaka malun, tidak binasa harta, bi barrin wa bahrin au bahrin, pada daratan atau lautan, illa biman izzakah, kecuali dengan mencegah zakat. Artinya harta kita ini mau binasa bila kita kada hendak berzakat. Macam-macam Allah membinasakan, ada dengan dirampok orang, dimaling orang, atau kebakaran. Pokoknya binasa bila harta itu kada dizakati. Dan zakat ini dipardukan pada tahun kedua setelah hijrah, pada bulan Sya'ban. Jadi zakat ini diwajibkan setelah kaum muslimin dan Rasulullah berhijrah ke Madinah 2 tahun, pada bulan Sya'ban. Sebelumnya waktu di Makkah Nabi kada ada berzakat, para sahabat kada ada berzakat, karena waktu di Makkah itu kada sempat lagi hendak begawe, hendak berkabun macam-macam, aur diteror buan Abu Jahal aja. Waktu pindah ke Madinah, nah damai, kawa hendak berusaha, kawa hendak berdagang, kawa hendak beternak, sehingga banyak harta. Lalu Allah wajibkan zakat itu untuk membersihkan harta mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tiap-tiap pemeluk agama Islam yang punya harta cukup nisabnya, wajiblah mengeluarkan zakatnya sebagai pembersih harta itu. Jadi orang yang berislam bila berisi harta nang sampai nisabnya, sampai bilangannya, sampai timbangannya, bila sampai maka wajibnya mengeluarkan zakat. Bila kada sampai kada wajib.
dan mengasihkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Lalu orang-orang yang berisi harta yang kada sampai nisab nih bang, parai lalu kah hendak memberikan kebaikan lawan orang? Ada jalan lain, yaitu ngarannya sedekah, wakaf, infak dan lain-lain. Bagi yang sampai nisab ngarannya zakat. Bila kada sampai nisab bisa bersedekah, kita bisa berwakaf dan lain sebagainya. Jadi kada tertutup jalan kebaikan lawan kita. Bila kita berisi harta yang banyak, kawa berzakat. Berzakat sudah, bersedekah pulang. Bagi kita yang kada berisi harta yang banyak, bersedekah sunat. Karena di dalam harta kita ada hak-hak fakir miskin, ada hak-hak orang yang membutuhkan, baik harta kita banyak ataupun sedikit. Dan ini hendaknya dipegang oleh orang yang berisi harta. Artinya di dalam hartaku ada harta, ada hak fakir miskin, ada hak orang yang membutuhkan. Jangan pemahaman ini dipakai oleh orang yang fakir miskin, oleh orang yang kada membutuhkan tadi, sehingga mengambil ampun orang. Kenapa diambil? Di dalam hartanya ada harta ada hakku jadinya. Nah itu kada boleh. Salah mandak itu katanya. Nang seharusnya pemikiran seperti itu dimiliki oleh orang yang berharta, sehingga maunya berzakat, sehingga maunya bersedekah. Jangan terpaling nang fakir miskin nang mengikuti pemahaman itu lalu salah. Harta orang ia hartainya, buah orang buahinya, pahaman orang pahamaninya. Nah itu salah tempat ngarannya. Kemudian zakat itu terbagi dua macam. Ada zakat harta, ada zakat fitrah. Zakat harta ada 6 macam. Zakat fitrah itu semacam aja. Harta yang wajib zakat ada 6. 1 binatang ternak. Kita beringuan binatang wajib zakat. Yang kedua emas dan perak. Berisi emas, berisi perak dalam rumah wajib dizakati. Yang ketiga biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan. Biji-bijian, jagung, benih, gandum. Yang keempat buah-buahan, 2 macam aja buah ini, buah kurma lawan buah anggur. Yang kelima perniagaan, perdagangan, harta perdagangan. Yang keenam harta galian, sama ada patakan jahiliyah, rikas ngarannya, atau dulangan, hasil mendulang, makdan ngarannya. Yang pertama tadi binatang ternak. Binatang ternak yang wajib zakat ialah unta. Di sini kada ada unta. Amun ada juga kada banyak. Kemudian sapi
termasuk sapi hadangan. Kemudian kambing, termasuk kambing, biri-biri, domba. Adapun kerbau, nah kerbau ya hadangan lah, termasuk sapi. Kibas ya biri-biri termasuk kambing. Lain dari yang tiga macam ini tidak wajib zakat, seperti kuda, bainguan kuda banyak wajiblah dizakati kada. Ayam, bisi ayam ribuan, ayam pedaging kada wajib zakat. Itik, bisi itik bakurungan sing banyakan itiknya kada wajib dizakati. Tapi yang kada wajib itu zakat karena binatang ternak. Artinya alasan kita berzakat itu karena kita berisi binatang ternak. Kalau ayam, itik, kuda kita banyak berisi bainguan, lalu kita perjualbelikan, nah itu kena zakat berzakat juga, cuma zakatnya zakat perdagangan, lain zakat binatang ternak. Syarat-syarat wajib zakat binatang ternak ada 6. 1. Islam, nang baingo aneh Islam. Yang kedua merdeka, bukan budak. Yang ketiga milik yang sempurna atau kuat milik yang sempurna, artinya ampun seorang kada bersamaan atau maingwakan pun orang. Yang keempat cukup hitungan banyaknya atau nisabnya, sampai nisabnya. Bila kada sampai kada wajib zakat. Yang kelima sampai setahun, 1 haul. Bila kita baingo setahunan, nah wajib zakat. Misalnya mulai baingo 1 Muharram, kena 1 Muharram berikutnya berzakat tuh sampai sudah setahun. Yang keenam saumun, artinya binatang itu makan sendiri di padang, akan rumput-rumput yang mubah. Artinya binatang yang kita ingo itu nang sampai nisab tadi teh, itu sehari-hari dilepas makannya di padang rumput nang boleh, artinya nang kada diampunnya. Atau ampun orang cuma diberikan orang, silahkan jangan hendak makan rumput situ. Dilepas setiap hari. Nah, maka bila binatang itu dikurung lalu diberi makan sepanjang tahun, baingo kambing dikurung setahunan, nang memberi makan kita, minum kita, tiada ia mencari rumput sendiri, kayak apa mencari mau dikurung itu, maka tidaklah wajib zakat padanya. Kada wajib berzakat. Baingo kambing misalnya banyak bisi kambing 40 ekong sampai nisab itu ngaranya, tapi dalam kurungan setahunan, maka kada wajib dizakati. Zakat binatang ternak tapinya. Bila kambing itu kita perjualbelikan, maka zakat jual beli masuk di situ. Amun zakat dari binatang ternak ada masuk, cuma zakat perdagangan masuk. Nisab atau hitungan binatang ternak. Nah, berapa kita baingo sampai nisab. Bila kita baingo sa itu, maka wajib kita berzakat. Nah, yang pertama unta.
awal nisabnya 5 ekor, 5 ikung bisi unta. Zakatnya 1 kambing umur setahun dan masuk tahun kedua. Unta ini kededa itu bisi belajo aja. Bila sampai 10 ekor, zakatnya 2 kambing umur setahun dan masuk tahun kedua. Bila sampai 15 ekor, bisi unta 15 ikung, zakatnya 3 kambing umur setahun dan masuk tahun kedua. Bila sampai 20 ekor, zakatnya 4 ikung kambing umur setahun dan masuk tahun kedua. Bila sampai 25 ekor unta, zakatnya 1 unta betina umur setahun dan masuk tahun kedua. Bila sampai 32 ekor unta, zakatnya 1 unta betina umur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Bila sampai 46 ekor unta, zakatnya 1 unta betina umur 3 tahun masuk tahun keempat. Bila sampai 61 ekor unta, zakatnya 1 unta betina umur 4 tahun dan masuk tahun kelima. Bila sampai 76 ekor bisi unta, zakatnya 2 unta betina umur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Itu nisab unta. Kita ada berisi. Kemudian yang kedua sapi. Namun sapi ini ada aja ada dong bingung di sini. Awal nisabnya 30 ekor. Bila sampai 30 ikung kita bisi sapi di Jakati. 30 ekor zakatnya 1 anak sapi umur setahun masuk tahun kedua. Bila 40 ekor zakatnya 1 anak sapi umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Bila baza bengo sapi 60 ekor, zakatnya 2 anak sapi umur setahun masuk tahun kedua. Bila baisi 70 ekor sapi, zakatnya 1 anak sapi umur setahun dan anak sapi umur 2 tahun. Yang ketiga kambing. Awal nisabnya 40 ekor. Bila sampai 40 kita berisi, maka wajib zakat. 40 ekor zakatnya 1 kambing umur setahun masuk tahun kedua. Nah 40 terus 50, 60, 70 sampai 121 hanya berubah zakatnya. Berapa? Zakatnya 2 ikung kambing umur setahun masuk tahun kedua. Bila sampai 201 besi kambing, zakatnya 3 ekor kambing umur setahun masuk tahun kedua. Kemudian tiap-tiap 100 ekor zakatnya 1 kambing umur setahun. Bila bertambah 100 ekor kambing umur setahun, habis tentang binatang ternak. Jadi binatang ternak tadi wajib bila sampai nisab. Nisabnya yang sudah disebutkan tadi. Sampai nisab dan inya mencari makan seorang. Binatangnya mencari makan seorang, digembala jar kita. Kadang di kurungan setahunan. Harus digembala. Bila digembala maka wajib zakat. Bila kada digembala bang, di kurungan setahunan, tapi diperjualbelikan, nah maka bazakat juga, tapi zakatnya dari segi jual beli. Itu.
Dan syaratnya wajib lagi tadi sampai setahun. Misalnya kita mulai baingu umur tanggal 1 Muharram, kena sampai 1 Muharram berikutnya berzakat. Misalnya bakambing 40 ekong mulai 1 Muharram, kena sampai 1 Muharram berikutnya tetap 40, nah wajib berzakat. Bila di pertengahan tahun berkurang, dijual kah atau disembelih kah 2 ekong, maka tinggal 38 sampai 1 Muharram berikutnya kada wajib zakat karena kada sampai nisab. Jadi harus sampai nisab dan sampai 1 tahun. Kayak kambing tadi 40 ekong, setahunan tuh 40, nah hanyar berzakat. Bila berkurang kada wajib zakat. Itu sedikit penjelasan tentang zakat binatang ternak. Kemudian insyaallah binatang harta yang wajib dizakati pulang kayaknya emas dan perak. Berapa nang kita baisi nang disuruh berzakat? Baisi emas segram berzakat kah? Nah kayaknya insyaallah akan kita sambung di bulan yang akan datang. Kita membaca surah Al-Fatihah dengan niatan semoga Allah menyembuhkan penyakit abah guru Gempa, menyembuhkan penyakit beliau, Allah panjangkan umur beliau sehingga dapat membimbing kita kembali di majelis-majelis beliau. Al-Fatihah biniyati syifa wal afiyah wassalamah li syekhina al-mukarram sahibul fadilah al-arif billah Ki Haji Muhammad Bakhit bin Ki Haji Ahmad Bughni anna Allah ayyashbiyahu shifaan ajila la yughadiru saqaman wala alama bisirin nabi wa alihi wa bisir suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا عون الغريب يا عون الغريب يا عون الغريب يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك جئت
أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك من عند الرحمن من عند الرحمن من عند الرحمن يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa 'amalan wa huda wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.